Setelah melakukan pemanasan sedikit dengan calon pemimpin sekte Xuan mendalam Yichen, Xuan Kongzi berkata bahwa dia telah mendapat informasi tentang lokasi tempat Abah Yaolao di penjara. Sambil menuju pergi dari tatapan semua orang, Xuan Kongzi meminta Xiaoyan untuk segera datang ke tempat pertemuan. Setelah 10 menit setelah kabar itu, Xiaoyan datang memasuki aula yang dipenuhi suasana serius sebelum menatap tajam pada 3 kepala menara. Dengan tatapan tergesa-gesa, sudah sekitar 5 atau 6 tahun, sejak Yaolao ditangkap, dan dalam kurun waktu itu juga, Xiaoyan benar-benar merasakan penderitaan atas ketidakmampuannya menyelamatkan Abah. Bagaimanapun, apa yang Xiaoyan miliki saat ini, semuanya adalah hal yang diberikan oleh Yao Chen, dan oleh karena itu, sampai kapanpun, gurunya yang berharga akan selalu menempati posisi luar biasa di hidup Xiaoyan. Saat melihat tatapan Xiaoyan yang begitu berapi-api, Xuan Kongzi pun buru-buru menenangkan dan meminta Xiaoyan untuk berpikir jernih, karena menyelamatkan Yao Zuns bukan hal yang mudah. Tentunya Yao Chen tidak akan mau murid yang begitu dia sayangi datang dengan sembrono menyerahkan nyawanya cuma-cuma. Xiaoyan dengan patuh mengangguk setelah mendengar omelan Xuan Kongzi. Sebelum menanyakan apa yang telah dilakukan Menara Pil sampai bisa mengumpulkan informasi dengan begitu cepat, sebenarnya, Menara Pil telah mengumpulkan informasi tentang Yao Chen selama hampir setahun, namun mereka baru bisa mengonfirmasi kebenarannya sekarang, dan karena itu jugalah, mereka baru berani menyampaikannya kepada Xiaoyan. Baru setelahnya, Xuan Kongzi mengeluarkan gulungan peta dari cincin penyimpanannya, dan menunjuk ke bagian barat laut dataran tengah. Tepatnya ke sebuah tempat yang disebut sebagai Pegunungan Jiwa Kematian. Menurut apa yang ditemukan Menara Pil, pegunungan itu menyembunyikan satu cabang aula jiwa yang menjadi tempat Abah Yaolao di penjara. Xiaoyan dengan lembut menggumamkan nama Pegunungan Jiwa Kematian di mulutnya. Di mana tempat ini sudah dikenal sebagai satu tempat berbahaya di dataran tengah, namun berhubung tempat itu adalah lokasi Abah di penjara, Xiaoyan pasti akan berusaha tanpa ragu-ragu, bahkan jika dia harus memasuki tempat yang sangat berbahaya. Xiaoyan berusaha mikir dengan menanyakan pertanyaan paling penting, yaitu jumlah dozun yang berjaga di aula cabang Pegunungan Jiwa Kematian, dan membuat ekspresi rombongan Xiaoyan berubah muram, setelah mendengar jika kemungkinan ada 5 elit dozun yang menjaga Pegunungan Jiwa Kematian. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit setelah mendengar jumlah kekuatan yang terlalu luar biasa, menandakan betapa aula jiwa memang sangat menghargai Yaolao, dan tidak akan membiarkan siapapun menyelamatkan, atau mengambil alih alkemis terkuat di benua itu dari tangan mereka. Xiaoyan mulai menghitung jumlah dozun di sisinya, yang mana, paling banyak Xiaoyan hanya memiliki 3 teman dozun termasuk si boneka wayang. Oleh karena itu, sepertinya Xiaoyan memang harus menunggu Feng Xian untuk menambahkan bala bantuan di ranah dozun. Belum sampai Xiaoyan selesai menghitung-hitung prajurit yang dia bawa, Xuan Kongzi malah menambah satu eksistensi yang harus Xiaoyan waspadai, yaitu pelindung aula jiwa yang disebut sebagai Tian Xun. Bahkan seorang panatua terhormat layaknya Mugu belum memiliki kualifikasi untuk menjadi Tian Xun aula jiwa. Xiaoyan tidak bisa menahan wajahnya saat mendengar ini, karena jika apa yang disebut Tianzun aula jiwa ini memang lebih kuat dari Mugu, maka kemungkinan besar mereka adalah dewa elit di level bintang 5 dozun, yang bisa dilawan setidaknya dengan gabungan kekuatan Soisan dan boneka wayang. Untungnya menurut Xuan Kongzi, Tianzun memiliki posisi yang sangat tinggi di aula jiwa, dan hampir tidak mungkin mereka muncul di aula cabang yang telah dijaga oleh 5 dozun. Xiaoyan menghela nafas berat mendengar penjelasan demi penjelasan Xuan Kongzi, hingga akhirnya mempelajari peta yang diberikan Xuan Kongzi dengan cermat, sebelum menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan, dan menangkupkan tangan untuk berterima kasih kepada kepala Menara Pil. Xiaoyan menjelaskan jika dia akan mulai bergerak setelah memberi kabar kepada Feng Xian, membuat Xuan Kongzi auto tersenyum, mengingat sohib kolabnya Abah Yaolao, dan menyebut bahwa pemimpin Paviliun Bintang Jatuh itu memang akan menjadi bantuan yang sangat penting untuk Xiaoyan. Kemungkinan Feng Xian masih akan membutuhkan waktu setengah bulan untuk mencapai wilayah Pil, dan oleh karena itulah,
Xiaoyan akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk meningkatkan kemampuan kelompoknya, termasuk salah satunya menyempurnakan pil hijau jamur untuk Abah Tianhuo. Baru setelah mengobrol sedikit dengan Suang Kongzi tentang area yang harus mereka perhatikan terkait dengan aula jiwa dan pegunungan jiwa kematian, Xiaoyan pun menangkupkan tangan dan bergegas kembali ke kamarnya untuk melihat-lihat apa yang ada di dalam cincin penyimpanan Yi Chen. Xiaoyan tertawa pelan ketika menyadari ada sebuah kekuatan spiritual yang melindungi cincin. Namun hal itu, sama sekali bukan masalah besar, karena jejak spiritual acak-acakan semacam ini bisa dengan begitu mudah dilepaskan oleh seorang alkemis tingkat 8 seperti Xiaoyan. Xiaoyan mulai mengobrak-ngabrik cincin penyimpanan Yi Chen, dan menemukan sebuah gulungan abu-abu yang berisi teknik surga persembahan tangan iblis, di mana teknik ini adalah keterampilan yang digunakan Yi Chen pada akhir pertandingan. Namun kekuatan dan kebijaksanaan Yi Chen belum cukup untuk mempraktikkan teknik andalan Sekte Langit Mendalam ini sampai ke puncaknya, dan tampaknya, Xiaoyan memiliki sedikit minat untuk mempelajari teknik surga persembahan tangan iblis lebih dalam, utamanya dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyelamatkan Abah Yao Lao dari tangan aula jiwa. Karena harus menunggu kedatangan Feng Zunzi, rombongan Xiaoyan masih punya waktu untuk bersiap dan selama waktu itu, Xiaoyan tidak hanya membantu Tianhuo Zunzi memurnikan pil hijau jamur, namun juga terus meluangkan waktu untuk mempraktikkan teknik surga persembahan iblis. Xiao Yixian dan rekan-rekan Xiaoyan lain hanya bisa geleng-geleng kepala melihat persiapan gila-gilaan yang dilakukan Xiaoyan, tapi mereka pun memahami betapa banyak upaya yang telah dilakukan Xiaoyan untuk menyelamatkan gurunya, dan ketika sekarang dia sudah mendapatkan cukup kekuatan serta informasi, Xiao Yixian tahu jika lelaki itu tidak akan berani untuk bersantai sedikit pun. Tanpa terasa, setengah bulan berlalu dengan tenang, sementara Xiaoyan keluar dari kamar dengan ekspresi bahagia, setelah akhirnya menyempurnakan pil hijau jamur. Tianhuo yang menjaga kamar Xiaoyan di luar mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat penampilan Xiaoyan yang menyedihkan, namun Tianhuo buru-buru menunjukkan ekspresi yang tidak kalah bersemangat setelah Xiaoyan memberinya pil obat berwarna hijau tua dengan aura spiritual yang kuat. Karena itulah, Abah Tianhuo buru-buru meraih pil hijau itu dan pergi ke kamarnya sendiri untuk menyerap pil yang akan mengembalikan kekuatannya ke puncak bintang 3 Dozun. Xiaoyan tersenyum melihat sikap bersemangat Tianhuo sebelum akhirnya beristirahat, dan dengan tenang memulihkan diri selama 2 hari sebelum kondisinya kembali pulih. Menyadari bahwa Feng Xian yang telah dia tunggu-tunggu akhirnya tiba, di mana Feng Zunzi yang tersohor, tentu saja akan menjadi salah satu eksistensi bagi Xiaoyan. Suan Kongzi di kursi kepala menara menyunggingkan senyumat ketika menyambut Feng Xian, yang telah melakukan perjalanan tanpa henti dari Paviliun Bintang Jatuh setelah menerima pesan Xiaoyan. Namun, kali ini Feng Xian saat menyadari bahwa pemuda bintang 1 Dozong yang dia temui dalam waktu kurang dari 1 tahun lalu, sekarang telah menjadi seorang elit bintang 9 Dozong yang perkasa. Lebih dari itu, Xiaoyan juga datang bersama dengan 2 orang ahli bintang 3 Dozun yang tampaknya memiliki hubungan dalam yaitu Xiao Yixian dan Tianhuo. Xiaoyan pun kemudian memperkenalkan Xiaoyan dan Tianhuo sebagai rekannya, yang juga akan menjadi pembantu operasi penyelamatan Yao Lao. Setelah sedikit basa-basi, Xiaoyan dan Feng Shan pun masuk ke dalam obrolan utama, yaitu rencana penyelamatan Yao Chen, di mana Xiaoyan itu berencana untuk segera berangkat esok hari, karena khawatir aula jiwa akan memindahkan Abah ke tempat lain. Feng Zunzi sedikit terkejut saat mendengar kegercapan Xiaoyan, namun memang, bergerak secepat yang mereka bisa adalah hal terbaik yang bisa dilakukan. Karena itulah Feng Xian akan mengikuti apa yang direncanakan Xiaoyan. Keesokan harinya beberapa sosok bergegas keluar dari menara pil tanpa menarik perhatian, siapapun muncul dari ruang kosong sebelum mendarat di puncak gunung. Ya, sosok itu adalah Xiaoyan dan teman-temannya, dan tepat saat itulah, misi penyelamatan Abah yang telah menghantui Xiaoyan selama bertahun-tahun akhirnya dimulai. Pegunungan jiwa kematian tidak terlalu jauh dari wilayah pil, dan dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka dapat mencapainya dalam waktu sekitar 5 hari. Di dalam perjalanan,
Xiaoyan merasakan suhu di sekitarnya mulai turun dengan cepat sebelum kemudian, melihat bayangan garis besar pegunungan yang membentang, menandakan bahwa mereka akan segera sampai di tempat tujuan dengan target mereka. Dalam jarak dekat, Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengarahkan semua rekannya agar berhenti sejenak untuk memulihkan diri. Instruksi diterima, dan Xian selaku petarung paling lemah di sana, hanya bisa terduduk lemas di sana. Selama masa pemulihan, tiba-tiba ada seorang yang datang dari bayang-bayang kegelapan. Saat sosok itu muncul, Feng Xian terbelalak setelah memahami jika orang yang muncul di hadapannya adalah Tian Jianzuns, yang mencuci gerbang pedang giok dengan darah 5 tahun lalu. Tik Jian yang merupakan satu-satunya teman masa lalu Yao Lao, yang bersedia pergi bersamanya untuk menyelamatkan Abah. Feng Xian bergumam berkata, memang bahkan seorang elit Dozun pun akan berpikir ulang untuk menantang eksistensi sekuat aula jiwa, dan untungnya, Tijian merupakan petarung mandiri yang tidak terikat sekte, sehingga bisa ikut menyelamatkan Abah tanpa khawatir. Tijian menyalonkan dirinya tanpa ragu dan justru merasa senang karena Abah memang pernah membantunya membalas dendam panjang di masa lalu. Feng Xian menjelaskan bahwa banyak hal tentang pegunungan jiwa kematian, di mana pada musim ini kabut dingin pegunungan jiwa kematian berada pada titik terpadatnya. Feng Xian menekankan bahwa operasi ini bisa dibilang kesempatan satu-satunya untuk mereka, karena jika operasi penyelamatan gagal, kemungkinan mereka tidak akan mendapatkan kesempatan seperti ini lagi di masa depan. Baru setelah berdiskusi, kepala pavilion bintang jatuh itu pun memimpin rombongan untuk meluncur turun dari puncak gunung menuju ke hutan luas yang tertutup kabut dingin. Seperti yang sudah diperkirakan, ketika rombongan Xiaoyan lebih dalam ke dalam pegunungan, mereka menemui masalah karena tidak lagi bisa melihat peta pemberian Suang Kongzi. Berhubung kabut di sekitar pegunungan benar-benar memblokir seluruh indera manusia, karena itulah, kecepatan pun akhirnya berkurang karena Xiaoyan dan kawan-kawan hanya bisa menggunakan insting mereka untuk mencari markas aula jiwa. Karena lambatnya pergerakan, malam pun tiba, dan Feng Xian harus mengarahkan rombongan untuk berhenti sejenak, karena binatang iblis di pegunungan jiwa kematian akan sangat ganas di malam hari. Berhubung Feng Zuns tidak salah lagi adalah orang paling paham tentang dataran tengah, Xiaoyan tidak berani mengabaikan setiap nasihatnya sama sekali, dan memutuskan untuk menuruti apapun yang diinstruksikan oleh Om Feng Xian. Awalnya Xiaoyan dan rombongan masih bisa menikmati malam pegunungan jiwa kematian yang sangat gelap dan sejuk, namun masalah datang, ketika koloni semut penelan batu muncul, di mana jenis binatang iblis ini memiliki jumlah yang sangat menakutkan, di mana bahkan binatang iblis peringkat ke-8 pun akan memilih untuk bersembunyi daripada dikeroyok beramai-ramai. Feng Zuns dengan cepat bangkit dan memerintahkan semua orang untuk bersembunyi. Karena hal yang terbaik untuk dilakukan ketika bertemu semut penelan batu adalah menghindarinya, tapi belum juga Feng Xian selesai bicara, Xian tiba-tiba turun dari pohon dan malah menyerbu ke dalam hutan yang tertutup kabut dingin. Feng Xian auto membelalakkan matanya bertanya apakah si Xian ini nyari mati, gimana hingga membuat Xiaoyan panik dan bersiap untuk menyelamatkannya, namun belum sampai Xiaoyan menginjakkan kaki di tanah, suara semut penelan batu tiba-tiba berhenti. Disusul dengan kembalinya Xian dari dalam hutan dengan membawa seekor semut emas raksasa bersayap 8, yang tidak lain adalah Ratu Semut Penelan Batu. Xian hanya tertawa kecil dan sekali lagi memberikan informasi bahwa mereka bisa melanjutkan perjalanan saat ini juga, karena si Ratu Semut akan menunjukkan di mana lokasi cabang aula jiwa berada. Xiaoyan yang memang sudah mengetahui identitas Xian yang sebenarnya, tampak lebih tidak terkejut dibanding yang lain. Karena bagaimanapun, garis darah naga Void kuno sebagai binatang iblis puncak memang mampu memberikan tekanan pada binatang iblis berperingkat rendah layaknya semut penelan batu. Xian mulai bergerak dan memimpin rombongan dalam bergegas menuju pegunungan yang diselimuti oleh kabut dingin. Setelah bergerak beberapa lama, Ratu Semut tiba-tiba berhenti mengeluarkan semacam gelombang supersonik yang diikuti dengan jatuhnya puluhan atau mungkin ratusan burung hitam yang tidak lain adalah mata aula jiwa. Di pegunungan jiwa kematian burung kecil semacam ini, adalah sesuatu yang bahkan Xiaoyan tidak mampu menemukannya dengan persepsi spiritual.
Karena itulah, Sioyan sangat bersyukur ada Xian di kelompoknya, di mana kalau bukan karena semut penelan batu, mungkin Aula Jiwa sudah mengetahui pergerakan mereka sejak awal. Meskipun begitu perasaan waspada masih terus dirasakan oleh kelompok Sioyan, apalagi dalam 10 menit selanjutnya, mereka telah tiba di sebuah lereng tinggi dan curam. Pada bagian lembahnya, terdapat sebuah aula hitam besar seluas 1000 kaki yang tidak lain adalah markas cabang Aula Jiwa, menandakan bahwa saat ini, mereka benar-benar telah sampai di tempat tujuan. Sioyan mampu merasakan jika aula itu diselimuti oleh kekuatan spasial, namun untungnya, mereka memiliki Xian yang bisa merobek pelindung spasial tanpa memberitahu orang di dalam bahkan pembuatnya sendiri. Rencananya begitu pelindung dibuka, Xian akan melepaskan semut penelan batu untuk menggigit para ahli kerucil Aula Jiwa sampai mati. Kemudian kelompok ahli Dozun alias Feng Xian, Tijian, Xiao Yixian dan Tian Huo akan memblokir kelima elit Dozun Aula Jiwa, sementara Soyan harus bergegas menyelamatkan Yao Chen dalam waktu itu. Pemblokiran ini tidak bisa berlangsung lama, dan karena itulah Sioyan harus segera pergi setelah membawa Abah. Namun Feng Xian dan Tijian langsung merubah ekspresi mereka saat Soyan melambaikan tangan dan memanggil boneka wayang yang sebenar-benarnya, merupakan boneka tingkat Dozun. Sehingga dengan demikian, jumlah Dozun yang dimiliki Aula Jiwa, dengan jumlah Dozun pembantu Sioyan saat ini berada pada jumlah yang sama. Setelah memastikan segala persiapan telah selesai, Sioyan pun mengarahkan Xian untuk mulai membuat pintu masuk mereka dan mengerahkan sejumlah besar semut penelan batu ke dalam markas cabang Aula Jiwa. Aula besar langsung diliputi kebingungan saat melihat semburan semut penelan batu menyerbu dan bertanya-tanya, bagaimana binatang iblis ini bisa masuk ke dalam pelindung spesial Aula. Sesosok hitam yang dipanggil pelindung Liu dan tampak memiliki posisi cukup tinggi muncul, sebelum memerintahkan semua bawahan Aula Jiwa untuk membantai semut penelan batu agar tidak mengganggu para tetua terhormat. Namun betapapun para Aula Jiwa membasmi semut penelan batu, jumlah yang begitu besar tidak berhenti-hentinya muncul sampai pelindung Liu pun mulai merasakan pasti ada sesuatu yang salah telah terjadi, namun belum sampai memahami apa yang terjadi. Jadi ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi sebelum memunculkan nyala api yang kejam menghancurkan tetua itu sampai menjadi sekelompok daging dalam sekejap mata. Aula menjadi huru-hara ketika beberapa sosok bergegas turun dari langit, menyadari bahwa markas cabang ini telah menerima serangan musuh. Mugu tidak menyangka jika Sioyan benar-benar memiliki keberanian untuk memasuki Aula Jiwa demi menyelamatkan gurunya. Satu demi satu tetua terhormat Aula Jiwa muncul membuat Feng Xian segera melayangkan tatapan tajam ketika meminta Sioyan bergegas mencari Yao Lao, selama dia dan Dozun lain menahan Dozun Aula. Sioyan memang telah memutuskan untuk mempercayakan urusan perdozunan kepada teman-temannya, dan segera berubah menjadi garis hitam ketika dengan cepat menyerbu ke bagian dalam Aula. Tepat ketika Soyan memasuki aula lebih dalam muncullah sesosok orang tua berpakaian ungu yang tidak lain adalah King Tian, alias sosok Dozun yang telah 2 kali menghancurkan tubuh spiritual Sioyan. Ekspresi King Tian berubah menjadi gelap dan dingin ketika melayangkan sebuah telapak douki ke arah Sioyan. Sementara itu, Sioyan mengedarkan douki ke seluruh tubuhnya sebelum meledakkan api 3000 teratai hati yang langsung berubrukan dengan telapak tangan King Tian dengan keras. Sioyan terdorong mundur 10 langkah ketika menghadapi penindasan seorang elit Dozun. King Tian dengan ekspresi jelek berusaha untuk menyerang Soyan lagi sebelum dihadang oleh kemunculan boneka wayang yang akan menjadi lawan King Tian. Pada operasi kali ini, Sioyan tampak seolah-olah dia tidak mendengar raungan marah King Tian, ketika tubuhnya berubah menjadi garis hitam buram yang sekali lagi merangsak masuk ke dalam aula besar seperti kilat. Sioyan sempat dihadang oleh 3 atau 4 elit Dozong, namun kesemua Dozong itu hanyalah kerucil bagi Sioyan. Sioyan mampu menumpasnya dengan begitu mudah. Soan tertawa terbahak-bahak setelah melepaskan cahaya ganas hingga menyisakan satu saja pelindung aula jiwa yang langsung memasang wajah ketar-ketir. Tanpa banyak bicara, Soyan memerintahkan pelindung Dozong itu untuk membawanya ke ruangan tempat Abah ditahan. Di depan bayang-bayang kematian yang begitu menakutkan, pelindung Dozong itu hanya bisa terbata-bata ketika mengungkapkan lokasi Abah, membuat Sioyan tanpa pikir panjang langsung menuju tempat yang ditunjukkan, dan sampai di sebuah alun-alun yang diresapi aura kematian aneh.
Sioyan tidak bisa menahan keharuan di matanya ketika melihat sekelompok cahaya terang di tengah alun-alun memancarkan aura yang menyebabkan seluruh tubuh Soyan bergetar. Dalam beberapa napas, mata Sioyan dipenuhi dengan embun saat melihat seorang pria tua dengan rantai besar di bagian dalam klaster cahaya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yao Lao. Soan tanpa sadar menekuk lututnya sendiri dan berlutut di hadapan sosok pria tua itu sebelum akhirnya mengemukakan sebuah suara serak yang menyebabkan seseorang berduka, ketika mengabarkan bahwa murid yang membuat gurunya telah menunggu begitu lama ini akhirnya datang.